Bersyukur. Dengan sehat orang bisa ngelakuin apa saja. Coba kalian uangnya banyak tapi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya. Oke, makanya pertama syukur dulu. Salah satunya tadi kita udah berdoa. Berikutnya kalian sebagai siswa tentunya dengan belajar, tentunya salah satu syukur kita, syukur kalian. Oke, hari ini hari Kamis tanggal berapa? 12 Oktober 2023. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Oke, sebelum hari ini, minggu yang kemarin, minggu yang lalu kita bicara mengenai undang-undang pers ya. Di situ bicara mengenai undang-undang pers, tapi juga singgung mengenai undang-undang penyiaran. Bedanya apa? Untuk pers itu secara umum ya, tapi kalau penyiaran lebih ke media elektronik. Ada yang namanya TV, ada radio. Nah kalau mau diulang lagi, kayaknya waktunya habis. Makanya sebelum kita lanjutkan singgung yang kemarin, kita lanjutkan yang sekarang. Tapi sebelumnya, lama kita nggak nyanyi ya? Ya. Oke, kita biar lebih semangat, kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan berdiri semua. Oke, hari ini khusus Bapak siapkan musik spesial. Bapak siapkan musik khusus hari ini, jadi nyanyinya harus semangat. Pelajaran PKN atau sejarahnya dapat berapa? 60 Bang Nesa. Sebelum kita masuk materi, kalau tidak salah nih, lagu Indonesia Raya itu aslinya ketukannya cepat. Tadi kalian ketinggal-tinggal. Kenapa ketukannya cepat awalnya? Aslinya karena waktu itu kan kita merdeka itu masih dalam kondisi yang gak jelas. Belanda Jepang masih belum terima, Belanda masih belum terima. Makanya temponya itu cepat. Ketahuan nih, gak pernah nyanyi lagu Indonesia Raya. Besok-besok lebih semangat lagi ya. Oke, selanjutnya tadi Bapak bilang kita mau ngomongin apa untuk hari ini. Di depan sudah ada dasar-dasar jurnalistik, mata pelajaran komunikasi masa hari ini. Nah, sebelum kita ke sini, kebayang kalian jurnalistik? Pernah dengar nggak jurnalistik? Oke, pernah pastinya. Kalian anak-anak broadcasting pasti tahu jurnalistik. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai dasar-dasar jurnalistik, kita ke pretest terlebih dahulu. Jarang pretest ya? Atau bahkan kalian nggak tahu pretest? Pretest apa artinya?
Preschool berarti sebelum sekolah ya. Sebelum Sebelum masuk SD. Sebelum kalian masuk ke materi. Jadi gak usah kalian ambil pusing, aduh saya harus betul semua dan lain sebagainya, tidak usah. Bapak kasih soal pretest semampunya kalian, tapi ya usaha lah, karena di situ memancing otak kalian juga untuk mengolah pakai bahasa sendiri. Absen? Jangan khawatir, nanti Bapak absen. Sekarang kita ke pretest dulu. Oke, tolong ketua kelas bantu Neng lagi. Tolong ke teman-temannya. Oke, jadi standarnya memang ya, sebelum kita mulai satu materi, biar kita tahu seberapa besar sih kemampuan kalian sebelum dan sesudah kalian belajar. Ada beberapa soal langsung saja kerjakan di situ. Balik lagi tadi semampunya. Di bawah kalau nggak muat berarti ke belakang. Oke, sudah. Oke, ya, terpulang semampunya. Nanti kalau pos baru kalian usahakan semaksimal mungkin biar ada ininya ya, bedanya. Mana masih ada yang kurang? Oh, bolpennya. Oke, hari gini ibarat apa, petani dia campur mau ngapain ke sawah. Nah, harus. Oke, sambil silakan kalian kerjakan. Bapak absen dulu ya. Kelvina. Ada keterangan? Sri Wulandari. Ella. Alvin. Dwi. Iya benar. Muhammad Rehan. Sambil kalian kerjakan biar cepat tadi. Muhammad Rehan. Muhammad Rehan. Muhammad Fauzri. Nggak ada. Nggak ada keterangan? Nggak ada. Kristiani. Badannya sobek. Oke, nggak ada juga. Oke, sambil kalian kerjakan ya. Musim sekarang mungkin memang belum musim hujan, tapi kalau sakit kayaknya sudah lumayan musim. Jadi makanya kalian hati-hati. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah begadang. Makan, jaga, banyak minyak, es. Lagi panas ini minumnya enak. Semampunya ya, tadi Bapak bilang namanya juga pretest. Kalian sekarang semampunya seberapa sih? Apa yang ada di kepala itu banyak bahasa olah kalimat sendiri loh. Bapak sengaja bikinnya. Nggak usah takut salah. Nanti bapaknya ya tahu lah mana yang memang benar-benar kalian nyontek sama kagak. Soalnya di situ ada bahasa-bahasa sendiri.
Kalau itu ngomongin mengenai nasib. Oke, buat semuanya ya, nggak apa-apa. Sambil ngobrol, sambil ngerjakan silahkan. Bagaimana dengan jurusan lain? Apakah bisa nggak sih sebenarnya masuk jurnalistik? Idealnya tentunya sesuai dengan jurusan. Tapi kalau ternyata skill di luar itu dan punya apa sih istilahnya kalau menurut Allah udah dijalankan nasib ya, punya nasib ke arah situ, why not? Kenapa tidak? Walaupun dari luar jurusan itu bisa masuk ke dunia jurnalistik. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke. Ada sudah kan? Nama. Iya, biar bapaknya nggak Itu hasil otakmu sendiri, Cok. Jurusan apa? Sudah ada 6. Bapak hitung mundur aja kalau kelamaan. 5. Oke. Ya deh, berapa lagi deh? Ya udah sambil nunggu ada lagi yang mau didiskusikan? Ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 lagi, 2 lagi deh kalau 2 kelar yang lain. Karena pokoknya ya kita harus ke materi berikutnya. Dan oh tadi ada yang nggak masuk ya? Dua ya? Berarti tidak ada separuhnya lah kalau begitu. Kita hitung mundur aja semampunya. 10 9 8 7 6 soalnya nanti ada diskusi 5 4 3 2 habis semampunya. Udah bapak nanti kalau kasih kumpul-kumpul nggak semampu. Oke, silakan. Udah habis semampu. Oke, ya semampunya. Oke. Ya, seperti yang tadi bapak bilang, ini buat catatan bapak biar nanti ketahuan kalian antara sebelum belajar dengan belajar ada nggak sih perubahan nilainya. Kalau sebelum belajar aja lumayan bagus, setelah belajar pasti jauh lebih bagus harusnya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke. Selanjutnya, seperti yang tadi Bapak bilang, kita ke materi berikutnya. Di layar sudah tertulis di situ dasar-dasar jurnalistik. Ada banyak yang mau dipelajari di sini. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu secara keseluruhan. Kita masuk ke dalam kompetensi dasar tadi sudah. Oke, jelaskan arti jurnalistik. Yang kedua, Bang Dewa. Menguraikan komponen-komponen jurnalistik. Oke, ada komponen-komponen jurnalistik. Berikutnya yang ketiga, Peserta didik mampu membuat produk-produk jurnalistik. produk jurnalistik. Ini yang insya Allah akan kita coba praktekkan di pertemuan berikutnya ya. Dan yang terakhir, Peserta didik mampu menerapkan teknik pembuatan produk jurnalistik. teknik pembuatan produk jurnalistik. Bagaimana caranya membuat produk jurnalistik tersebut? Kebayang di sini ya. Sudah timbul pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi pertanyaan kalian nggak yang tidak tertampung di sini terkait dengan jurnalistik? Tadi kerjaan ya? Ada yang nanya kerjaan. Masih kerjaan. Fungsinya jurnalistik itu. Fungsinya juga apa? Oke. Nanti kalian yang akan mengerjakan. Tapi ini cuma 4 poin secara keseluruhan. Kita coba buka poin berikutnya. Poin ini. Gambar apa itu? Reporter wartawan. Oke, reporter wartawan. Sering kalian lihat ya? Ya. Reporter wartawan itu kerjanya rata-rata di lapangan ya? Ya. Siap kalian jurusan broadcasting. Bukan berarti duduk manis di belakang layar jadi MC pembawa acara, tapi bisa jadi, kenapa tidak? Ini yang di lapangan. Siap ya ke lapangan ya? Ya. 2 orang doang siap. Siap nggak? Coba kita lihat berikutnya. Siap.
Lihat berikutnya. Kok udah terbiasa dilayani, Bapak harus self service ya. Oke, selanjutnya ada yang kenal dia nggak? Ada. Yang tahu yang seangkatan sama Bapak saja kayaknya. Yang di atas ada Rosiana Silalahi, pembawa acara berita dulu SCTV, sekarang kalau nggak salah di Kompas. Luar biasa. Yang kedua ada mantan Bapak. Sampai sekarang belum nikah, tahu gara-gara putus sama Bapak. Siap. Bapaknya ngarep yang ngefans. Ada Rosiana Silalahi. Dia sedang acara debat calon presiden waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, tadi yang Bapak bilang, mungkin kalian yang ngefans sama MC di dalam ruangan. Nah, kita kalau di lapangan gimana? Nah, kalau di lapangan ya tadi kalau sudah jago pasti kalian akan ditarik ke ruangan gitu loh. Seperti mereka ini, kalian pikir mereka nggak ke lapangan? Awalnya mereka ke lapangan cari berita, informasi. Nah, sekarang mah physically menjual, kalau maksudnya ya. Otaknya pintar bagus. Bahkan Rosiana Silalahi, siapa ini? Ira Kusno yang kedua, dia dapat beasiswa loh dari SCTV dulu untuk keluar di Inggris kalau nggak salah. Tadi ada yang nanya, kalian nanya, jurusan dari luar bisa, S1-nya ekonomi. Iya. Tapi kampusnya jangan ditanya, Universitas Indonesia. Kok Bapak tahu? Ya dia mantan. Mantan fans. Oke, tadi di kuliahkan sama SCTV sesuai sama jurusan, balik lagi ke SCTV. Tapi sekarang kalau sudah keluar dia buka usaha sendiri, tapi ada kaitannya dengan komunikasi. Ada yang mau ikut jejak dia? Sarul, Pak. Saya. Oke, bagus. Kita jangan terlalu tergantung sama perusahaan. Kerja. Tapi kalau bisa kita punya usaha. Seperti dia tadi, dia jagonya di komunikasi. Dia punya usaha jadi bilang komunikasi. Oke, selanjutnya kita Tadi Bapak kembangkan karena kita ada 2 kali pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini ada dari atas dulu deh, dari dasar-dasar jurnalistik. Materi pertama tentang berikutnya Dasar. yang ketiga dulu media jurnalistik. Berikut wartawan dari sesinggung ya, produk jurnalistik, kode etik, struktur naskah, cara penulis berita. Bapak sengaja diwarnakan yang berbeda biar materi sekarang dan nanti kalian gak bingung-bingung nanti kita mau ngapain, sekarang mau ngapain. Sekarang kalian perhatikan, kemarin dibentuk kelompok ya dulu pada Bapak. Silakan bikin kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing dulu deh.
ya kawan-kawan dan Yang ini kemana? oke. Dari kelompok Media berapa? massa dari kelompok 3. Oke. Pengertian media massa menurut leksikon komunikasi Pradnya Paramita 1984. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubung langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Kata media adalah bentuk jamak dari medium, yang berarti teman atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris, yang berarti kelompok, kumpulan, atau orang banyak. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Jadi 1998 atau tidak. Dalam buku Kamus Jurnalistik mendefinisikan media massa sebagai saluran, sarana, atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak, channel of mass communication. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cuma dengan pengertian saja? Oke, nggak ada penjelasan lain selain pengertian? Jenis-jenis nggak ada? Yang di YouTube pasti ada dong. Jenis-jenis media massa. Ada? Bukan cuma pengertian. Ada? Di situ aja nggak? Jawab A. Oke. Authenticator wartawan bertugas untuk memeriksa berita apakah berita yang didapatkan sesuai dengan fakta atau tidak, sehingga wartawan akan memilih dan menyebar luaskan berita berdasarkan dengan fakta dan kebahasannya. B. Sense maker, wartawan tentunya harus dapat menjelaskan apakah informasi yang didapatkan jelas dan masuk akal. C. Witness barrier, wartawan bertugas untuk memeriksa dan memonitor peristiwa tertentu dan dapat bekerjasama dengan reporter. D. Empower, Oke, semampunya kita bukan orang wartawan Inggris. harus mampu untuk menguatkan percakapan efektif tentang peristiwa tertentu agar menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan narasumber. Yang E. Investigator, wartawan bertugas untuk mengamati peristiwa yang sedang terjadi dalam berbagai bidang agar dapat membongkar tindak kejahatan. Ada pula organizer. Mengorganisasi berita merupakan hal penting dilakukan oleh wartawan untuk menyortir berita lama maupun berita baru. Kita doa dulu saja di porsi kalian masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Amin. Kita berdoa. Baik. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.